Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Sekarang kita masuk ke bab 8, yaitu Accessing Command Line, Debian dan Ubuntu Server Administration. Pada Accessing Command Line, ada 3 materi yang akan kita bahas, yaitu Change Language in Debian, pengenalan basic terminal atau konfigurasi basic pada Linux, lalu yang terakhir yaitu password root pada Ubuntu. Oke, kita akan mengubah bahasa pada Debian karena seperti yang teman-teman ketahui, ketika proses instalasi pada video sebelumnya itu saya memilih bahasa Indonesia, dan pada video kali ini itu saya akan mengubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. Oke, lalu kita bisa running Debian servernya. Oke, di sini saya akan full screen mode. Kita ke view, lalu full screen mode, lalu switch. Oke, lalu teman-teman ke aktivitas, lalu ketik untuk mencari. Di sini saya akan mencari terminal. Ketik saja terminal. Oke, lalu klik. Nah, sekarang kita akan mengganti bahasa, karena yang teman-teman lihat ini sudah kelihatan ya dari tanggalnya, yaitu 1 7 September. Sedangkan kalau kita pakai bahasa Inggris, dia akan menampilkan bulannya dulu di bagian depan, jadi September lalu tanggal, atau semisal dia menampilkan hari terlebih dahulu, dia pasti di sininya itu akan atau Saturday, bukan atau Sabtu ya teman-teman. Lalu untuk mengganti bahasa, teman-teman bisa ketik perintah yaitu sudo tpkg min reconfigure locals. Enter. Oke, dia akan muncul seperti ini pada terminal, yang mana kita bisa mengganti bahasa kita pada locals to be generate. Lalu untuk scrollnya itu teman-teman bisa menggunakan tanda panah ke bawah di keyboard teman-teman ya. Dan jika teman-teman sedang menggunakan bahasa Inggris lalu ingin diganti ke bahasa Indonesia, itu teman-teman bisa cari kodenya yang bahasa Indonesia. Cari. Yaitu id_it_utf_8 Jika teman-teman sedang di mode bahasa Indonesia lalu ingin diganti ke bahasa Inggris, itu kodenya kita bisa cari dulu. Itu ini ya teman-teman, en_us_utf_8 Nah, teman-teman bisa pilih dengan tekan spasi biar muncul tanda bintang ya itu, lalu kita enter saja. Lalu teman-teman bisa arahkan ke atas pakai tanda panah di keyboard ke en_us_utf_8 ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa enter lagi. Oke, di sini sedang menggenerating localhost, kita tunggu saja. Oke, generation complete. Sekarang kita bisa mengganti bahasa kita pada pengaturan. Lalu teman-teman scroll, lalu teman-teman bisa cari yang ada logo benderanya, yaitu wilayah dan bahasa. Teman-teman bisa klik saja. Ada layar log masuk, kita klik.
itu diharuskan kita memasukkan password administration. Kalau saya itu menggunakan password 12345, lalu autentisikan, lalu kita klik tanda 3 di sini. Itu ada dua bahasa Indonesia dan English. Di sini saya akan menggunakan yang English, lalu saya pilih. Teman-teman, jadi ini tuh disarankan pakai yang bahasa Inggris karena pada video selanjutnya saya akan menggunakan bahasa Inggris. Jika nanti kita menggunakan bahasa yang berbeda-beda, itu ditakutkan akan salah dalam pemilihan opsi. Lalu setelah itu saya reboot Debian kita dulu, kita keluar. Lalu saya bisa close, power of the machine, lalu kita start kembali ya teman-teman. Ya teman-teman, jadi bukan sub lagi ya atau Sabtu. Ini sekarang udah ganti jadi bulannya dulu, yaitu September tanggal 7. Nah, di sini itu terdapat opsi yang mana kita harus memilih bahasa pada nama file yang sebelumnya itu Tiara Desktop, Tiara Unduhan, Tiara Template, Tiara Publik, dan lain-lain. Itu ketika saya mengganti ke bahasa Inggris, itu diberikan opsi saya ingin menggunakan bahasa Indonesia atau diganti ke Inggris seperti Tiara Desktop, Tiara Downloads, Tiara Templates, Tiara Publik, dan lain-lain. Itu ini sangat berbeda ya ketika menggunakan yang bahasa Indonesia. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris, jadi saya pilih yang update name, ubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. Lalu saya pilih. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris, jadi saya pilih update names. Nah, sekarang sudah ganti ya menjadi activities, yang tadinya itu aktivitas. Lalu ini yang tadinya itu ketik untuk mencari, itu sekarang berubah menjadi type to search. Oke, pembahasan tentang mengganti bahasa pada Debian sampai di sini saja ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengenalan basic terminal. Nah, apa sih basic terminal itu? Jadi basic terminal itu merupakan suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux. Jadi sebelum kita masuk ke lab-lab yang membutuhkan beberapa server dan konfigurasinya lumayan membingungkan, kita harus mengetahui dan menguasai terlebih dahulu tentang perintah basic atau tentang perintah dasar yang sering digunakan. Karena bagaimana kita menggunakan perintah-perintah yang cukup rumit, sedangkan kita tuh belum mempelajari dan menguasai perintah yang basic. Oke, sekarang teman-teman buka VirtualBox-nya. Lalu di sini teman-teman bisa start. Oke teman-teman, di sini bisa klik yang activity, lalu type to search-nya itu kita ketik terminal, klik. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dari penamaan yang terdapat pada terminal ini. Jadi terdapat Tiarava, @Tiarava. Lalu terdapat lambang melengkung dan dolar ya teman-teman. Dan saya akan memperkenalkan dari sini nama sebelum tanda @ Jadi nama sebelum tanda @ ini merupakan penamaan yang digunakan sebagai user, yang mana ini itu sudah kita tetapkan pada saat proses instalasi. Jadi terdapat parameter username, kita harus memasukkannya, dan ini adalah username yang saya gunakan. Dan ini muncul ketika kita masuk ke Debian Desktop kita, jadi terdapat nama username, lalu kita diharuskan memasukkan password, baru kita masuk ke dalam desktop Debian kita. Lalu apa maksud dari nama setelah tanda @ ini? Ini merupakan
hostname yang digunakan pada Debian server, yang mana hostname digunakan sebagai penamaan server. Misal server saya ini sedang di Semarang, sedangkan saya itu sedang di Pemalang. Nah, ketika saya ingin meremote Debian server yang berada di Semarang itu, maka saya harus menggunakan penamaan hostname ini sebagai penamaan untuk meremote. Jadi saya meremote nama Debian dan memasukkan IP address-nya. Jadi apa maksud dari tanda lengkung? Tanda lengkung ini itu berada pada sebelah kirinya angka 1 pada keyboard laptop teman-teman, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Jadi maksudnya adalah ketika terdapat lambang gelombang kayak gini, itu menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Oke, kita mengecek nama username kita itu dengan perintah wo atau wuami, kita enter. Nah, ini dia username saya adalah Tiarafa. Dan kita juga bisa mengecek nama hostname kita dengan perintah hostname ctl. Lalu kita enter. Di sini saya terdapat hostname. Di sini hostname saya itu Tiarafa dan record name-nya itu komputer VM dan chassisnya itu VM dan informasi-informasi lainnya. Misal sebuah virtual machine itu chassisnya adalah VM, dan misal teman-teman di perangkat asli atau real device, kemungkinan chassisnya akan berbeda. Begitu dengan informasi lainnya. Karena di sini saya menggunakan VirtualBox, itu virtualisasinya itu Oracle. Dan ketika teman-teman menggunakan VMware, kemungkinan informasi virtualisasinya itu berbeda ya. Jika ini itu mengganggu, teman-teman bisa ketik perintah clear. Nah, lalu tanda lengkung ini itu merupakan tanda yang mana kita sedang di dalam home directory. Teman-teman bisa menggunakan BWD untuk mengecek keberadaan kita di mana sekarang. Betul, sekarang kita sedang ada di /home/Tiarafa. Saya akan masuk ke directory lainnya yang mana membuat saya tidak berada di home directory lagi dengan perintah cd /etc. Nah, perintah cd/etc ini itu merupakan perintah bahwa saya akan masuk ke dalam direktori etc, jadi bukan berada di direktori home lagi. Maka lambang lengkungnya akan hilang karena saya sudah tidak berada di home directory lagi. Saya akan coba ke home directory lagi dengan perintah cd/home/tiarafa. Maka tanda lengkungnya dia akan muncul kembali karena saya berada di home directory lagi. Lalu apa maksud dari tanda dolar? Jadi tanda dolar ini itu merupakan penandaan hak akses. Ketika terdapat lambang dolar, maka teman-teman ini hanya memiliki hak akses user biasa, dan jika teman-teman terdapat lambang seperti ini atau tag, itu menandakan bahwa teman-teman mendapatkan hak akses root atau hak akses yang paling atas karena terdapat direktori atau file yang mana itu hanya bisa diakses menggunakan root atau hak akses root. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke hak akses root? Teman-teman bisa gunakan perintah su, terus lalu masukkan password-nya. Passwordnya itu ketika kita masukkan passwordnya itu tidak kelihatan, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Sini passwordnya saya 123455, lalu enter. Nah, jika teman-teman lihat di sini tanda dolarnya itu sudah tidak ada, itu menandakan hak akses. Saya sudah
hashtag atau hak akses. Saya sudah dalam hak akses root, sehingga saya sudah bisa mengakses direktori apapun. Loh, kok lengungnya juga ikut hilang? Kenapa lengungnya itu hilang? Karena saya sudah tidak berada di home directory lagi. Loh, bukannya ini itu kita sedang ada di /home/tiarafa. Ini itu menandakan saya berada di direktori home. Nah, jadi berbeda ya. Home direktorinya root dan home direktorinya user biasa itu berbeda. Kalau user biasa itu memang di /home/tiarafa, cuman kalau di root itu home direktorinya adalah /root. Jadi saya akan masuk ke home direktorinya root itu dengan perintah cd /root. Nah, sekarang saya sedang berada di dalam home direktorinya root dan terdapat lambang seperti ini, yang mana ini menandakan bahwa saya di home directory. Lalu saya akan coba pwd untuk mengecek keberadaan saya di mana sekarang. Oke, sekarang saya berada di root. Untuk keluar dari root, teman-teman bisa ketik perintah exit saja. Kita enter. Oke, sekarang sudah di user biasa. Mungkin itu saja pengenalan basic configuration. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu password root pada Ubuntu. Jadi Ubuntu itu berbeda ya dengan Debian, yang mana pada saat proses install Debian itu terdapat parameter password root, sehingga kita bisa membuat password root secara langsung ketika proses instalasi di Debian. Sedangkan pada Ubuntu, pada saat proses instalasi itu tidak terdapat parameter untuk memasukkan password root, sehingga kita tidak bisa membuat password root pada proses instalasi seperti pada di Debian. Lalu teman-teman bisa langsung running saja Ubuntu servernya. Lalu teman-teman login sebagai user apa yang teman-teman buat ketika instalasi, dan juga masukkan passwordnya ya. Nah, kalau di Debian, ketika kita ketik perintah sudo, itu dia secara otomatis menampilkan parameter password seperti ini, dan kita bisa memasukkan passwordnya. Sedangkan di Ubuntu itu kita belum men-setting password root pada Ubuntu, jadi kita tidak bisa memasukkan password apapun ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat password rootnya, yaitu dengan perintah sudo passwd, lalu kita enter. Lalu kita masukkan password user yang kita gunakan untuk login ke Ubuntu. Enter. Nah, baru kita diharuskan untuk memasukkan password baru untuk root kita. Kali ini untuk pembuatan password root saya akan menggunakan password yang berbeda. Saya akan menggunakan password itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita enter, lalu kita retype new password atau masukkan passwordnya ulang. Jadi apakah benar kita akan masukkan password yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, password update successfully. Sekarang kita sudah bisa masuk ke hak akses root, yaitu dengan perintah sudo. Kalau kita bisa masukkan password yang tadi sudah kita buat, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita sudah masuk ke user root. Sekarang kita bisa cek apakah benar kita berada di user root dengan perintah pwd. Oke, sekarang kita di /home/tiarafa. Sekarang kita coba masuk ke cd /root. Lalu pwd.
kita sekarang sudah di slash root atau di root. Mungkin itu saja pembahasan tentang pembuatan password root pada Ubuntu, dan untuk pembahasan tentang accessing command line cukup sampai di sini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.